Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas tidak? Dengaran Jelas, Pak. Pak. Oke ya. Jadi untuk pertemuan kali ini harusnya itu yang mengisi adalah Pak Yudis ya. Minggu depan juga harusnya Pak Yudis, tapi ngomongnya Pak Yudis nggak bisa. Jadi saya akan ngisi di sini untuk materi sistem operasi jaringan dasar ya. Nah, mungkin kebanyakan pasti saya yakin kalian semua tidak mempraktekkan di rumah ya. Jadi nggak praktek tentang ini. Jadi saya akan hari ini akan memberi contoh ya gimana cara menginstal sistem operasi jaringan ya. Kita makanya di sini adalah Debian 9. Nah, diinstal di VirtualBox ya, di VirtualBox. Nah, tugas kalian nanti harus menginstal juga di rumah. Jadi minggu depan harus sudah ada VirtualBox. Jadi minggu depan ada materi lagi. Jadi kita ada 3 pertemuan nanti ya. Ini kan pertemuan 3, dua atau 3 ya. Nah, pokoknya antara itulah. Jadi akan saya usahakan untuk kalian mengenal tentang Linux di sini ya, mengenal tentang Linux. Jadi pertama untuk pertemuan pertama kita kali ini kita akan coba untuk menginstal sistem operasi jaringan Linux ya. Oke, silakan diperhatikan. Nanti ini saya record sehingga kalian nanti bisa lihat di channel YouTube saya ya. Jadi kalau kalian ingin belajar kembali. Oke, langsung saja. Jadi silakan disimak baik-baik. Nanti saya akan mereview ya. Akan mereview itu akan saya tunjuk acak untuk menanyakan ya apa yang sudah saya lakukan. Oke, tahap pertama yaitu kita membuat istilahnya kita membuat kontainer dulu ya. Jadi di sini VirtualBox itu menyediakan apa namanya istilahnya kita bisa menginstal beberapa sistem operasi sekaligus ya. Nah, itu. Contohnya di sini saya sudah ada ini untuk security ya. Oke, kita bikin yang pertama mungkin kita bikin namanya ya Debian. Nah, dia otomatis akan berubah Linux Debian ya. Di sini akan otomatis. Nah, ini saya akan biar cepet ya ini. Kalau kalian sih nanti cukup 1 giga saja. Nah, ini saya biar cepet saya bikin separuh ya. Bahkan mungkin cukup 4 giga lah, saya bikin 4 giga ya. Biar cepat maksudnya instalasinya, proses instalasinya biar cepat saya bikin 4 giga. Itu ya. Ini karena RAM saya 16 giga, jadi saya bikin 4 giga saja. Oke, ini jadi kalau kalian cukup 1 giga nanti ya, cukup 1 giga atau ya tergantung dari memori kalian, RAM kalian. Kemudian kita klik create. Nah, setelah itu kita bikin di sini file size-nya ya. File size-nya itu adalah untuk menyimpan file-file kita instalasinya. Nah, mau dibikin space-nya berapa gitu loh. Kalau hanya untuk belajar di sini cukup default-nya saja 8 giga ya di sini. 8 giga kita bikin ini nanti akan dimasuk ke dalam directory C ya. Jadi pastikan di directory C ada space lebih dari 8 giga. Sebenarnya 2 giga juga cukup sih. Oke, kemudian di sini pastikan VDI ya, VirtualBox Disk Image. Jadi nanti kalau kita sudah selesai install, kita bisa menyimpan file VirtualBox-nya. Nah, nanti kalau kita suatu saat pengen install lagi, itu tinggal import ini saja, file ini aja. Nah, itu. Nanti bentuknya image ya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Oke, kemudian kita bikin create. Nah, sini sudah terpasang. Nah, setelah terpasang, kemudian kita lakukan setting dulu. Jadi setting karena kita akan membuat sebuah server di sini kan sistem operasi jaringan ya. Sistem operasi jaringan di sini kan akan digunakan dalam jaringan. Nah, itu menggunakan biasanya di sini untuk server. Nah, kita setting biasanya kalau server itu menggunakan 2 NIC. NIC itu Network Interface Card.
Jadi menggunakan dua network interface card di situ, yang satu untuk connect keluar, yang satu untuk connect ke jaringan lokal. Jadi ke internet sama jaringan lokalnya seperti itu. Biasanya pakai dua. Nah kita atur karena saya default dia hanya baru punya satu. Masuk ke setting. Nah kemudian kita masuk ke dalam network. Nah di sini untuk adapter satu kita setting NAT. Ini fungsinya adalah untuk connect ke internet ya. Jadi kalau laptop kita terhubung ke internet, maka otomatis di VirtualBox ini juga terhubung ke internet. Kemudian yang selanjutnya kita aktifkan adapter yang kedua. Nah, ini kita setting di sini adalah host only adapter. Jadi fungsinya host only adapter ini hanya kita setting manual ya untuk alamat IP-nya. Jadi di sini ada banyak ya, ada bridge, ada internal, host, generic, NAT, cloud itu ya. Kalau bridge di sini dia hanya sebagai penghubung saja ya, hanya sebagai penghubung. Kemudian internal itu khusus jaringan internal saja. Tapi kita makanya host only adapter ya. Oke. Setelah kita setting networknya, kemudian kita setting di sini adalah storage-nya, penyimpanannya. Jadi kita mau masukin di sini installer-nya. Jadi cukup kalau instalasi cukup menggunakan satu buah disk image ya. Jadi di satu untuk Linux Debian-nya cukup satu. Nah di sini kita klik bagian Control ID, kemudian empty-nya kita klik. Nah kemudian kita tambahkan di sini. Just this file. Nah kebetulan saya ini sudah ada ya di sini. Ada Debian. Jadi kenapa kok pakai Debian? Jadi karena ini untuk pembelajaran ya, kita menggunakan Debian saja karena dia lebih stabil ya dibandingkan dengan sistem operasi Linux yang lainnya, distro lainnya. Kita pakai Debian, open. Nah, sini sudah selesai. Jadi settingannya cukup dua, yaitu di storage kita setting untuk installernya, kemudian networknya kita bikin ada dua, yang satu NAT, yang satu host only adapter. Oke, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita langsung kita jalankan ya. Klik start di sini. Nah, di sini dia minta disknya tadi ya, Debian 9. Nah, kita pakai yang itu. Oke, ya, kita besarkan. Sebentar. Karena berbeda ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita ini bisa pakai graphical ini, jadi nanti kita bisa pakai kursor ya. Jadi kita langsung install, enter ya. Kita klik dulu, enter. Nah, dia akan masuk proses instalasi. Nah, di sini ada tergantung dari komputernya ya. Cepat lambatnya tergantung dari komputernya. Yang pertama adalah pilih bahasa. Mending saya sarankan bahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nanti akan rancu ya. Maksudnya itu rancu dalam apa istilahnya bahasanya tuh ya. Bahasanya ada sedikit rancu ya. Kayak misalnya download unduh kan ya. Kalau nggak umum istilahnya seperti itu ya. Dan klik continue saja. Ini pertama kita langsung default ini Inggris. Continue. Kemudian lokasi dipilih di mana. Nah ini tujuannya ini adalah untuk nanti waktu ya. Jadi kalau time zone kita berapa. Nah kita pilih order. Kemudian pilih Asia. Nah ini perlu disetting ya. Terus kita pilih Indonesia. Nah setelah kita enter, nanti kemudian kita di situ ada konfigurasi lokal. Nah itu di sini kita tetap pakai United States di situ ya. Langsung enter saja. Nah, terus kemudian konfigurasi keyboard kita juga pakai default saja American English. Jadi di situ standarnya. Jadi kalau kita misalnya kalian pernah lihat misalnya laptop kalian beli misalnya ada yang bawa dari Arab misalnya, pasti letaknya itu berbeda. Atau dari Jepang misalnya, itu juga berbeda. Dari Korea berbeda. Jadi posisi dari masing-masing huruf itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita menggunakan standar internasional aja American English. Kita enter, nah ini nunggu dia akan mendeteksi ya. Nah di instalasi,
Harusnya ini cepat ya, karena menggunakan RAM-nya 4 GB. Saya tadi sudah nyoba yang 1 GB itu butuh waktu sekitar 15 menit. Ini semoga bisa lebih cepat lagi ya untuk instalasinya. Nah, di sini ada dua untuk networknya ya. Untuk networknya itu kan tadi kita setting ada dua, NPA OS 3 sama 8 di situ. Nah, yang apa namanya, yang pertama itu kan yang 3 ya, kemudian yang kedua 8. Nah, adapter yang pertama kita pilih ya. Jadi pilih yang atas, enter. Nah, dia akan mengkonfigurasi auto configuration ya. Jadi akan ngikutin, kan dia makanya NAT ya, network address translate. Jadi akan ngikutin dari yang sebelumnya. Kalau tadi kita pilih yang bawahnya, itu nanti akan setting manual itu ya. Jadi itu otomatis biarin. Main hostname kita biarkan saja namanya Debian. Terus kemudian domain name kalau kita belum ada kita kosongkan saja ya, karena kita nggak pakai domain apa-apa kalau kecuali kalau kita bikin ya. Nah, setelah itu kita setting password root. Nah, ini wajib diingat. Kenapa wajib diingat? Karena kalau nanti lupa itu harus diinstal ulang lagi Linux-nya. Jadi ini wajib harus diingat passwordnya. Kalau bingung ya misalnya mau pengen gampang ya pakai 1, 2, 3 gitu aja. Jadi ini bebas ya, kita coba. Oke, setelah kita masukkan jadi passwordnya 2 kali, 1, 2, kemudian kita continue ya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama user, nama kalian ya. Kebetulan nama saya Martanto, saya bikin TNT saja ya, singkatan. Oke, continue. Kemudian di sini akunnya pakai TNT-nya aja. Nah, kemudian kita ini bikin password. Jadi password itu perlu diketahui ada dua. Jadi pada saat pertama kali kita login masuk ke dalam Debian, ini akan muncul password yang ini. Akan muncul password yang ini. Nah, kalau password yang sebelumnya itu akan muncul kalau kita masuk ke dalam root ya. Jadi perlu diketahui ada dua user utama ya di Linux yang biasanya user biasa sama user root. Jadi kalau user biasa itu tidak bisa melakukan konfigurasi, tidak bisa merubah sistem lah. Tapi kalau root bisa merubah sistem. Nah, seperti itu. Jadi kita setting ini untuk password awal. Nah, yang root tadi adalah password kalau kita misalnya ngetikkan sudo atau apa itu ya. Nanti itu masuk root, nah pakai password yang sebelumnya. Jadi biar kalian terbiasa, nanti tolong dibedakan saja passwordnya ya. Oke, kemudian kita klik continue. Nah, di sini ada pilihan kan kita Indonesia itu ada 3 wilayah ya, wilayah waktunya ada Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Nah, kita pilih yang Barat, continue. Nah, dia ini proses yang agak lama adalah di sini. Nah, untuk membuat kita pilih yang manual ya. Kita pilih manual. Di sini kita pilih yes ya di sini. Kita pilih sebentar. Nah, create new partition. Nah, pertama kita bikin di sini adalah untuk rootnya. Rootnya kita bikin di sini misalnya kita bikin 7 saja, 7 giga. Continue. Kita pilih primary. Primary ini yang utama ya. Nah, terus ini ada di awal atau di akhir. Kita pilih yang di awal. Nah, ini pastikan dia adalah root. Jadi simbolnya adalah slash di sini ya. Kemudian di extended 4 ini tergantung dari Debian-nya ya. Debian-nya kalau versi yang lama itu lebih rendah lagi extended-nya. Oke, jadi pastikan ini pertama adalah kita bikin untuk root-nya ya. Continue. Nah, ini the root file system ya. Jadi kita pilih yang paling atas. Oke.
Terus kita pilih di sini adalah yang down ya. Sorry saya tadi diklik untuk berubah ya. Kita pilih down setting up. Nah ini masih ada space 1,6 giga. Kita bikin partisi baru. Nah di sini kita logical, pilih di sini dirubah. Jadi pada saat yang bagian atas di sini extended journal file systemnya kita rubah di sini adalah swap area. Yang utama itu sih. Jadi yang utama cukup 2 itu saja sudah cukup. Oke, down setting. Nah, setelah itu kita pilih yang finish partition and wet change this. Terus kita pilih yes. Nah, ini mulai instalasi ya. Saya kenapa menyebut? Oke, sambil nunggu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Harusnya sih cepat. Silakan. Malu bertanya nanti bingung ya. Karena mungkin saya agak kecepatan ya untuk menjelaskan. Barangkali pada cepat bingung, tiba-tiba kaget langsung install ya. Jadi pokoknya tugasnya minggu depan harus sudah terinstall Debian 9-nya. Karena kita akan melakukan konfigurasi manual ya. Kita akan setting networknya. Jadi net setting IP ya. Kemudian yang kedua itu adalah setting repository. Repository adalah tempat penyimpanan untuk file system ya. Jadi kan ada repository, ada macam-macam. Ada repository lokal, kita harus bikin manual. Repository dari CD, ada juga repository melalui halaman website. Nah, kalau defaultnya Debian itu halaman websitenya ada di Amerika, jadi otomatis butuh proses yang lebih lama. Jadi kita setting repositorinya, setting lokal. Tujuannya agar lebih cepat itu ya. Jadi itu nanti kemudian kalau masih ada waktu lagi mungkin kita coba setting. Biasanya kan untuk keamanan ya, untuk keamanan di situ kan kita pakai apa namanya itu setting itu tuh proxy. Proxy itu biasanya kan untuk memfilter ya, untuk memfilter. Jadi kadang itu berguna sekali kalau kita misalnya contoh sudah bekerja misalnya di sekolah atau apa. Nah kemudian untuk memproteksi agar ada beberapa situs yang tidak bisa diakses, agar beberapa situs tidak bisa diakses tuh. Jadi contoh misalnya di kampus biar siswa atau di sekolahan misalnya kalian jadi guru di sekolahan misalnya situ biar enggak pada Facebookan, nah di blog, YouTubean atau apa di blog. Nah pakai proxy itu bisa. Jadi kalau dia menggunakan jaringan lokal, jaringan sekolah, tidak bisa mengakses itu. Gitu. Seperti itu. Itu bisa diatur. Itu proxy server. Nah nanti kita coba buat proxy servernya ya. Kalau nyampe ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tetap muka langsung, itu saya lebih suka banyak prakteknya daripada teorinya ya. Jadi biasanya saya bareng-bareng karena setiap kasus ini berbeda-beda ya. Kadang hanya install ini banyak yang beda loh hasilnya, tidak sama. Apalagi kalau setting network dan sebagainya itu biasanya pengalaman sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah itu masih pada bingung itu istilahnya. Seperti itu. Oke, Nur Sifa mau bertanya, silahkan. Barangkali ya, karena mic-nya on gitu ya. Bapak izin bertanya, Oke, silakan. perbedaan antara Ubuntu dengan Debian itu apa ya, Pak? Ya, terima kasih Sofatul sudah berani bertanya ya. Jadi tadi kan yang saya tampilkan itu adalah apa namanya istilahnya dua distro ya, distributor atau distribution ya, distro Linux. Itu ada banyak, ada Debian, ada Ubuntu, ada Linux yang lainnya ya.
Nah, itu jadi sebenarnya sama-sama turunan ya. Itu kan jadi masing-masing Linux itu ada awalnya itu kan ada Unix, kemudian jadi Linux. Linux ada macam-macam. Itu contoh di gambar itu kan di PP saya itu kan ada banyak distro Linux ya, ada banyak di situ. Jadi beda distro ya, jadi istilah pengembangnya berbeda di situ. Nah, kalau Ubuntu itu umumnya banyak dipakai, kenapa? Karena dia mirip dengan Windows. Jadi banyak pemakainya Ubuntu. Sedangkan Debian itu dia lebih stabil ya. Kalau Ubuntu itu update-nya cepat. Karena dia kan banyak pemakainya, otomatis cepat ditemukan bug-bugnya ya, bug lubang-lubangnya seperti itu. Kayak mungkin sekilas seperti itu ya. Jadi beda pengembang, softwarenya beda di situ. Lebih kayak contoh misalnya saya lupa ya itu turunannya apa ya. Jadi sama, tapi kalau saya sih sama-sama turunannya, turunan dari apa ya? Kayak contoh misalnya Ubuntu itu turunannya ada Ubuntu Mint. Maksud turunan itu jadi dikembangkan lagi menciptakan nama distro baru gitu loh. Seperti itu. Debian itu juga turunan Ubuntu atau kebalikannya saya lupa ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita perlu scan apa enggak di sini kalau misalnya ada CD yang lainnya. Karena di sini kita enggak ada, kita pilih no, tetap no ya. Kemudian di sini ada konfigurasi packet manager, use a network mirror, kita enggak butuh ya, no juga. Oke, seperti itu ya, distro Linux ada banyak ya. Jadi masing-masing distro itu adalah punya pangsa pasar yang berbeda-beda. Jadi misalnya di situ punya apa penggemarnya, jadi biasanya komunitas. Contoh misalnya di situ komunitas untuk melakukan hacking ya. Nah, itu bisa pakai Kali Linux ya. Dulu itu namanya Backtrack, nah berubah jadi Kali Linux. Contoh seperti itu. Terus kemudian ada lagi misalnya contoh Linux yang lainnya kayak yang saya ada di itu Security Union. Nah, di situ khusus untuk masalah analisa keamanan, contoh seperti itu. Jadi masing-masing distro itu mewakili dari komunitas masing-masing. Jadi kalau ada, makanya kalau kita di Linux untuk menginstal itu agak ribet ya, istilahnya kalau tidak ada di repository yang kita miliki. Jadi misalnya ada aplikasi tambahan, kalau di Windows kan kita cukup download installernya, install selesai ya. Nah, kalau di Debian kita perlu tambahkan repositorinya dulu, baru kita bisa menginstalnya. Jadi tambahkan repositori dari aplikasi tersebut gitu. Jadi makanya nggak banyak aplikasi yang biasanya diinstal oleh masing-masing tergantung kebutuhan gitu loh. Jadi lebih ke arah custom untuk Linux daripada Windows. Yuk lanjut, ada lagi atau Sofa sudah ada gambaran ya? Yang lainnya barangkali mau bertanya silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, boleh silakan. Download Debian-nya yang old version apa yang new version, Pak? Disamain aja ya. Kalau nanti kadang-kadang beda ya. Tapi intinya sih sama aja sih. Tapi ya kalau biar nggak bingung, samain yang Debian versi 9. Kalian coba yang versi baru, misalnya kita coba ya. Kita coba cari. Ini sambil nunggu ya instalasinya, kita coba cari sebentar. Oke, kita share dulu. Jadi kita cari misalnya di sini kita bisa untuk downloadnya bisa ke Kambing ya, Kambing UI. Jadi
ini adalah repositorinya Universitas Indonesia. Jadi salah satu penyedia ya. Di sini ada banyak. Nah, ISO Debian ya. Kita bisa jadi kambing UI setnya, kemudian kita pilih ISO untuk Debian. Nah, di sini ada versi terbaru, ada versi 10. Nah, kita cari versi 9. Ini 9 berapa ya tadi? Oke, kita coba lihat dulu. 9.7. Jadi kita cari versinya 9.7 di sini. Nah, di sini ada versi 97, ada 97 live. Kalau live ini namanya CD live ya. CD live itu jadi kita bisa menjalankan CD-nya, terus kemudian kita bisa menjalankan sistem operasinya tanpa kita install. Jadi live-nya menggunakan dari CD-nya tersebut. Nah, kita pilih yang installernya, jadi yang 970 ini ya. Nah, terus kemudian di sini ada banyak, ada AMD 64, ARM 64, i386, ini ada banyak. Nah, kita pilih yang AMD 64. Nah, terus kemudian di sini ada ISO CD, ISO DVD, ada banyak lagi listnya ya. Nah, di sini karena biar nggak banyak ya, kita pilih yang ISO DVD. Nah, di sini ada CD1, CD2, CD3, ada 3 DVD ya. Nah, kita download yang satu aja. Jadi yang DVD 1 saja, ini untuk instalasi sudah cukup. Jadi 3 GB ya. Ya lumayan downloadnya ya. Jadi filenya 3 GB. Jadi pertama, tadi saya ulangi. Pertama masuk ke Google, kemudian search kambing UI. Kita pilih di sini of ISO Debian-nya. Nah, terus kita pilih yang versi 970, 9.7.0. Kemudian kita pilih AMD 64. Kemudian kita pilih ISO DVD. Selanjutnya kita download yang Debian 970 yang DVD 1. Itu cara untuk mendapatkan file ISO instalasi Debian. Oke ya. Seperti itu. Kita lanjutkan instalasinya. Oke, di sini ada popularity contest, kita pilih no. Di sini kita pilih no ya, continue. Nah, kemudian di sini karena kita mau membuat server, saya sarankan jangan menggunakan GUI ya. Ini akan Debian Desktop Environment ini adalah untuk nanti kalau jadi instalasinya itu tampilannya GUI. GUI itu Graphic User Interface ya. Jadi ada kayak Windows gitu. Jadi kita sarankan nggak usah pakai ini. Jadi kita hilangi checklistnya. Kita hilangi, ini juga kita hilangi, standar utility dibiarin. Yang lainnya nggak usah di checklist. Jadi yang di checklist cukup yang paling bawah saja. Karena kita mau belajar gitu. Kalau kalian nanti di checklist semua nanti nggak belajar gitu. Gimana caranya? Oke ya, jadi cukup paling bawah saja yang kita pilih. Kemudian kita lanjutkan continue. Nah ini proses instalasi. Instalasi, nah ini yang terakhir, tahapan terakhir ya di sini ya. Kita memasukkan di sini ada segini. Oke, waktu 1,5 menit. Seperti itu. Oke, sambil menunggu lagi, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tadi sudah saya jelaskan gimana cara mendapatkannya ya. Untuk VirtualBox juga sama caranya ya. Search di Google aja ada download VirtualBox. Saya sarankan di situs resminya ya, jangan di yang lainnya. Maksudnya situs resmi gimana? Jadi kalau kita misalnya di sini contoh ya, contoh akan saya misalnya di sini download VirtualBox misalnya contoh ya. Nah di sini ada VirtualBox, ada di download, ada Nesaba Media dan sebagainya. Nah jangan di situs-situs selain situs resminya. Tujuannya apa? Karena di situ takutnya nanti yang kalian download adalah virus. Jadi kalau kita mau
ngambil sebuah aplikasi ya. Ini berlaku buat semuanya juga, maksudnya segala aplikasi lebih baik menggunakan situs resminya. Contoh di sini virtualbook.org ya. Nah, kita klik di sini, pilih yang terbaru ya. Di sini yang mana sih gitu. Nah, di sini ada VirtualBox platform paket. Nah, kita pilih di sini yang pakai Windows ya. Kalau ya yang lainnya di Linux juga bisa, di Macintosh juga bisa, kemudian di Solaris juga bisa, seperti itu ya. Jadi sebentar ya. Udah beli lagi. Ini kita pilih yang OS nih, otomatis langsung download ya, biasanya seperti itu. Contoh ya, kita klik aja ya. Nah, dia otomatis langsung download. Kalau misalnya di situs nggak resmi itu diputer-puterin, kita cancel saja ya. Karena ini lumayan besar ya. Kita lihat di sini berapa sih ukurannya? Oh, 100 mega ya. 100 mega. Seperti itu. Oke, itu cara mendapatkan VirtualBox-nya ya. Jadi kalau berlaku buat aplikasi apapun, sarankan di situs resminya. Biar nanti kalian tidak diputer-puterin. Nah, ini yang paling wajib ya. Jadi kalau kalian install Linux atau misalnya dual boot juga, kalau kalian mau dual boot, tapi hati-hati kadang juga suka kalau dual boot kadang ngapus ya. Kalau kita salah milih partisi bisa kehapus Windows kita. Jadi sarankan pakai VirtualBox aja buat belajar. Di sini wajib menginstal grup bootloader. Jadi grup bootloader itu tampilan awal agar kita bisa ngeload ke dalam sistem beroperasi. Kalau nggak terinstall grup bootloadernya ini nanti nggak bisa ngeload. Jadi wajib pilih yes ini ya. Dan continue. Terus kita pilih letaknya mau diletakkan di mana grup bootloadernya. Di situ ada pilihan di bawahnya di sini ya. Ini kalau kita mau masukin manual, ini otomatis ya di sini. Nah, kita pilih yang ini saja. Continue. Ini sudah selesai nih. Proses instalasinya selesai. Continue, dia akan mereload ya. Ini saya versi 6 ya. Kalau tadi kan versi terbaru ada yang lainnya ya. Versi 6 titik berapa tadi? 6.1.22. Oke, nah ini tergantung juga kalian settingan RAM-nya ya. Jadi kalau settingan RAM-nya cuma 1 GB ya otomatis lebih lama lagi. Ini kita settingannya tadi 4 GB. Jadi harusnya lebih cepat kita bisa ngeload. Nah, di sini bagusnya Debian itu langsung kita kan tadi disuruh membuat user ya. Nah, usernya fungsinya untuk login di sini. Nah, kalau Linux lainnya itu biasanya dia tidak meminta untuk membuat user baru. Jadi langsung masuk root. Jadi passwordnya cuma password root saja. Jadi kita harus membuat manual usernya. Nah, kita loginnya tadi menggunakan username-nya itu adalah TNT, kemudian ada password ya. Nah, jangan kaget. Pada saat kita ketik itu password nggak muncul cuma seperti itu aja. Ini password sudah saya masukkan ya. Enter. Nah, ini kita sudah masuk ya. Nah, ini tampilan awal. Jadi memang menjemukan ya. Tapi kalau untuk jaringan untuk Linux server ya seperti ini gitu. Jangan kaget. Jadi hanya tulisan saja. Oke. Kemudian untuk password yang satunya, password yang awal, ini adalah seperti ini. Su tadi itu. Jadi kita ini masuk ke root.
Masuk ke root, nah seperti itu tampilannya. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah di itu ada dolar sama ada tanda pagar. Itu beda. Kalau tanda pagar berarti dia adalah di dalam root. Kalau masih dolar itu berarti user biasa. Seperti itu. Oke ya. Enggak nggak bisa. Ini untuk cancel ya. Oh ini nunggu. Jadi dia nanti ada schedule shutdown-nya itu jam 13:41. Nah 1 menit ya. Jadi nanti akan shutdown. Jadi untuk mengcancelnya menggunakan shutdown min C. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan lagi enggak? Atau mau ditambah lagi lanjut materinya atau ini aja? Jadi kalau materinya ini aja kan nanti PR-nya ini aja. Kalau ditambah settingannya nanti nambah lagi PR-nya tambah settingan lagi. Nah dia otomatis shutdown ya. Nah mati. Seperti itu. Ya, ada yang bertanya enggak? Atau mau ditambah? Silakan. Oh ini hanya MI sama KA saja ya. PI-nya nggak ada dah. Oke silakan. Ini ada pertanyaan ya, bagus ya. Si siapa Putri dah. Pak, untuk tampilan Linux di VirtualBox itu layarnya bisa full screen enggak? Kalau bisa caranya bagaimana? Oke, kita tunjukkan ya. Berarti kita jalankan dulu ya. Jalankan dulu. Di sini kita start. Oke, start. Belum muncul, sebentar. Nah, ini tampilannya kecil ya. Nah, itu bisa kita dengan resolusinya. Kita setting resolusinya di sini. Kalau yang ini nanti cuma full screen saja, tapi gambarnya tetap kecil ya. Jadi ini bisa adjust bukan ya. Oke, kita coba. Jadi kita masuk ke setting coba ya. Kita masuk ke setting. Oh, tadi tetap nampil ya berarti ya. Ini nampil enggak? Nah, kita masuk ke display di sini. Kita masuk ke display. Halo? Ya, gimana? Oke ya, kita masuk ke display. Berarti di sini apa ini? Coba ya, kita bikin. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti ini kan ya. Jadi bisa kalau full screen ke sini kita misalnya full screen mode switch misalnya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi hitam nanti ada di bagian bawah di sini untuk navigasinya ya, ada di bawah seperti ini. Tuh ya, bisa di full screen seperti itu. Atau kalau misalnya kayak pengen apa biar tampilannya full ya kayak seperti ini kan ya. Untuk membesarkan lagi bisa dengan misalnya di sini pengen dibesarin lagi tadi di setting lagi.
Saya tadi kan di sini makanya di display-nya adalah 150% ya. Nah, ini kan bisa misalnya kita bisa kita atur bebas terserah kita ya. Segini aja cukup ya kayaknya sih ya. Oke. Lanjut, Sok mau nanya apa? Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, ini saya lanjutkan materinya karena waktunya masih banyak ya. Waktunya masih banyak. Ini sampai jam berapa ini? Yuk silakan bertanya. Saya lebih suka ada yang nanya daripada saya menjelaskan ngomong sendiri ya. Lebih enak kalian berinteraksi dengan saya. Yuk silakan. Kalau nggak ada berarti saya yang nanya ya. Jadi setelah nanti wajib on kamera ya. Jadi kalau saya tunjuk wajib on kamera. Oke, tadi yang bertanya. Bertanya, Pak. Oke, nah gitu. Pokoknya kalau nggak nanya nanti saya tanya. Inayatul, ya silakan. Untuk install Debian kan di laptop ada versi yang 32 bit sama 64 bit. Itu dipilih nggak, Pak? Sesuai versi di laptopnya. Oke, kalau laptop kalian itu versinya 32 bit, nanti juga masalah di Debian-nya ya. Debian-nya nanti di sini sebentar. Jadi pada saat kita membuat itu pada saat di sini itu nanti kalau misalnya kita nyari Linux misalnya ya. Nah, yang 64 bit ini nggak ada. Dihilang kalau yang versi 32 ya. Kalau yang versi laptopnya 64 bit otomatis ada dua kayak gini. Tapi kalau kalian punyanya 32 bit otomatis nggak muncul pilihan seperti ini. Jadi munculnya cuma Debian saja. Nah itu nanti pengaruhnya juga masalahnya ada di settingan juga ngaruh di situ. Jadi kalau untuk installernya sih sama saja. Sama ya, sama. Installernya sama. Jadi kalau di situ kan ada tadi AMD itu ada macam-macam kan ya. Tapi umumnya sih makanya yang itu AMD 64. 64 itu bukan 64 bit ya. Seperti itu. Jadi pengaruhnya cuma di situ saja. Ada di bagian untuk pilihan 64 bitnya nggak ada. Jadi cuma ada misalnya Linux-nya Linux Debian aja gitu. Ya mungkin kalau laptop zaman sekarang sih kalau yang 32 bit pasti laptop jadul ya. Karena kalau untuk laptop yang sekarang itu harusnya sudah 64 bit semua. Kan perbedaannya di situ adalah 64 sama 32 itu pengaruhnya ada di RAM ya biasanya ya. Jadi kalau 32 bit itu RAM-nya tidak banyak ya. Jadi nggak bisa sampai misalnya kan ada sekarang laptop kan RAM 8 GB atau 16 GB atau 32 GB atau 64 GB gitu. Nah, itu versi 64 bit. Kalau yang 32 bit nggak bisa untuk yang RAM-nya besar gitu ya. Biasanya seperti itu. Perbedaannya di situ. Oke. Terima kasih. Yo, makasih sudah bertanya ya. Nah, ini ada M. Ihsan Ahmad Fauzi. Saat instalasi Debian tadi membutuhkan koneksi internet tidak, Pak? Enggak pakai koneksi internet. Minggu depan yang pakai koneksi internet ya.
Jadi kalau instalasi nggak perlu pakai koneksi internet. Seperti itu ya. Kalau minggu depan harus, karena kita mau nyeting repository, kita mau connect ke server repository lokal, sehingga harus ada koneksi internet. Seperti itu. Oke, lanjut. Nggak ada pertanyaan, saya nanya. Oke, yakin nggak ada? Oke, Inayat, siapa tadi Inayatul ya? Inayatul, silahkan nunjuk. Inayatul itu jurusannya adalah KA ya. Nunjuk anak MI cowok. Silahkan Inaya. Sebentar, Pak. Nggak terlalu kenal soalnya. Ya nggak apa-apa, nama kan yang penting nama. Ya biar kenal. Oke ya, yang setelah ditunjuk Inayah ini wajib on kameranya ya. Biar Inayahnya tahu. Jurusan MI laki-laki. Ayo. MI. Bentar, Pak. Selain yang sudah bertanya tadi, ada Ihsan tadi sudah bertanya ya. Ahmad Sofyan. Oke, Ahmad Sofyan, open mic dan kameranya. Yuk, kameranya on. Ya, oke. Nah tuh Inaya, sudah kelihatan kan Ahmad Sofyannya? Ya, baru bangun tidur tuh. Iya, Pak. Oke, ini kuis ya. Yang saya tanyakan tadi, pada saat instalasi tadi, apa yang wajib kita pilih yes. Jadi wajib maksudnya yang wajib kalau itu nggak ada, itu nanti tidak bisa booting Linux-nya. Itu Apa? apa ya? Terakhir loh tadi. Yang terakhir itu Pak, yang paling bawah. Iya, Lupa. apa namanya? Lupa Pak. Kalau kalau di kelas saya biasanya dulu kalau misalnya tetap muka langsung saya suruh push up kalau yang nggak bisa tuh. Itu kalau di sini kan dari saya mau nyuruh push up, kamu push up nggak? Kan online lo ya. Oke, Ahmad minta bantuan anak KA perempuan. Ayo silakan nunjuk. Anak perempuan. Iya, banyak itu. Ntar dulu Pak. Yo, yang nanti ditunjuk sama Ahmad wajib on kamera. KA ya Pak. Iya, Rizna Rahayu Pak. Rizna Rahayu. Yo, silakan Rizna Rahayu. Open mic, kamera on. Rizna Rahayu. Mana Rizna? Oh iya Pak. Oke, dibantuin Mas Ahmadnya tadi dia nggak ngerti apa yang perlu diinstal tadi terakhir. Yang perlu diinstal. Jadi pada saat saya instalasi Linux itu ada terakhir pilihan terakhir disuruh menginstal apa enggak. Nah, itu apa namanya? Namanya lupa ya bahasa Inggris. Aduh ya. Ya keder ya. Tuh. Ahmad nggak bisa, Rizna nggak bisa. Ini pada nyimak gak sih tadi tuh atau ditinggal saya tuh ya? Pun pakainya bahasa Inggris Pak, jadi namanya. Oke, ya udah Rizna nunjuk cewek MI. Yo. Siapa? Ayo siapa? Cepetan. Cewek cowok atau MI-nya Pak? MI-nya cewek. Gantian lah. Oke. MI-nya Tri Ananda Pak. Oke, Tri Ananda, open mic,
Sebenarnya sih kalian gampang loh bisa browsing loh ya. Wah, saya juga nggak tahu kan kalian browsing apa enggak. Siapa tadi namanya? Yang ditunjuk Risa? Tri Ananda, Pak. Oh, Tri Ananda. Gimana Tri Ananda? Kamera dan mic on. Ayo Tri Ananda. Kalau nggak ada nih berarti nggak ada orangnya ya. Jadi cuma dia masuk Zoom tinggal ya berarti. Ayo. Tri Ananda. Yang merasa namanya Tri Ananda. Kayaknya udah out deh, Pak. Hah? Kayaknya udah nggak ada di sini. Loh, kamu nunjuk kok yang ada lo ya gimana sih? Iya, nggak tadi ada kok. Sekarang aku cari nggak ada. Ya sok sekarang coba aja yang lainnya. Yang lain, Indah Rosalia. Oke, Indah Rosalia. Jadi penakut ya, cuma ditunjuk saja nggak tahu ya. Maksudnya tuh pas langsung kabur. Ini dari tadi ada 91, sekarang tinggal 63 pada kabur, nggak mau ditanya ya. Nggak, jangan takut ya. Menghadapi cuma online kayak gini aja takut, apalagi di kehidupan nyata ya. Berat. Yo Indah, apa Indah? Yang lainnya coba browsing coba kamu tuh. Jadi yang wajib ada tuh apa? Tadi tuh reload bukan sih ya? Bukan yang saya ketik pada saat instalasi tuh sebelum restart tuh kan disuruh nginstal apa terus kemudian milih tempat instalasinya di mana tadi tuh. Terakhir pada saat instalasi terakhir yang wajib harus ada, kalau nggak ada nanti nggak bisa masuk ke sistem operasinya. Saya jelasinnya seperti itu. Apa? Reload bukan sih, Pak? Bukan sih ya, tadi udah ngomongnya bukan sih ya. Reload mah restart ya. Nggak tahu juga. Iya, Bapak lupa. Aduh ya, jadi saya jelasin kedua tadi dari tadi tuh nggak ada yang jelas dengerin tuh ya, atau apa ya? Oke, itu namanya grup bootloader. Tadi kan saya jadi di situ pada saat instalasi terakhir grup bootloader itu wajib diinstal. Oke, Indah tadi nunjuk anak A. Ya bebas, sok bebas. Perempuan atau laki-laki, Pak? Bebas. Yes. Ini jangan lama-lama, cepetan. Fikri Bintara. Oke, ternyata ada anak laki-lakinya KA-nya ya. Yo, Fikri Bintara. Ini biasanya kalau di jurusan KA tuh laki-laki itu kayak anak emas istilahnya, jarang. Yo, Fikri Bintara mana ini? Ayo. Make kamera on. Yo mana Fikri Bintara mana? Yo, mana ini Indah nggak ada dah ini. Kayaknya udah out deh, Pak. Kayaknya kalau misalkan disebut ini pada keluar. Di mentalnya ya. Ya Yo, udah yang ini deh. siapa yang lainnya? Muhammad. Siapa nih? Anak AA. NIM 3220066. 312 3220000. Yo, siapa itu? Muhammad siapa nih? Anak AA nih. Yo. Yo, mic kamera on. Hadir, Pak. Nah, gitu dong. Nah, nggak usah takut. Oh, tuh ya. jelas, Pak. Enggak, Pak. Ngapain takut ya? Iya, itu, Pak. Oke, tadi
waktu saya jelasin untuk dapat ISO Debian-nya itu di mana tadi? Di kambing. Kambing apa? Kambing dot apa sih Pak? Aduh. AC dah. Benar, Kambing Pak. punya siapa? Kambing punya siapa? Iya, maksudnya kambingnya punya siapa lo ya? Kambing UI, Pak. Ya, kambingnya punya Universitas UI. Indonesia. Oke, bagus. Berarti nyimak ya. Topik nunjuk siapa? MI. Cowok atau cewek, Pak? Bebas. Nah. Bentar, Pak. Ini aja, Pak. MI Irma Nurjana, Pak. Oke, Irma Nurjana. Yo, matiin mic-nya. Udah, topik. Ya, Pak. Ya, Irma Nurjana mana? Kabur lagi tuh ini Irma. Jadi kalau istilahnya ini kan hanya cobaan ya, istilah cobaan ujian. Kalian wong belum terjadi kenapa harus takut gitu loh. Hadapi saja. Nggak bisa ngomong nggak ngerti udah selesai. Ngapain harus istilahnya malu sampai harus keluar dari Zoom karena nggak ingin jawab, malu dan sebagainya. Jadi kalau kalian ingin berubah apa tidak gitu loh. Ini sedikit motivasi aja ya. Jadi mungkin ini berarti buat pengalaman buat kalian juga. Jadi istilahnya buat saya juga sendiri di sini ya semakin menurun ya. Ada 59 dari 91 tinggal 59 pada kabur. Oke, ini saya kasih motivasi buat kalian ya. Ini kan kita istilahnya belajarnya adalah online ya. Jadi kalau belajar online itu bisa enggaknya itu tergantung kalian semua. Jadi kalau di kampus misalnya kalian kuliah di kampus, dosen bisa memantau kalian ya. Tetapi kalau online, dosen tidak bisa memantau secara istilahnya secara menyeluruh pada kalian. Kalian masuk Zoom terus tinggal nonton film dan sebagainya selesai, nggak akan ada yang tahu gitu ya. Kalau kalian di kelas pasti ketahuan, contoh seperti itu ya. Jadi tergantung dari sikap kalian. Jadi kalau saya sarankan tumbuhkan motivasi pada diri kalian sendiri ya. Kalian niatnya kuliah tuh buat apa sih gitu. Pasti kan yang utama ya ini enggak munafik istilahnya. Pasti yang utama ingin merubah hidup ya. Ingin merubah. Nah, syarat untuk berubah hidup itu adalah dengan memperbaiki status ya, status sosial. Salah satunya dengan kuliah, jadi nanti jadi sarjana. Harga jual kita lebih mahal, contoh seperti itu ya. Nah, kita tumbuhkan motivasi tersebut. Apakah hanya kita cukup dengan mendapatkan ijazah D3 itu sudah selesai gitu. Gampang kalau itu mah, cukup kita beli ijazah selesai gitu ya. Banyak yang jual seperti itu. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan ya. Nah, kuliah itu adalah sebenarnya yang paling utama adalah prosesnya. Jadi prosesnya bagaimana kita berproses dalam berkuliah. Contoh sini prosesnya kita kuliahnya online. Nggak ada yang ngawasin. Jadi ya kita sendiri. Jadi kalau mau pinter ya kita harus belajar sendiri. Semuanya seperti itu. Kayak misalnya contoh di e-learning, kita cukup tinggal next, udah 100% selesai ya. Tapi nggak dibaca kan bisa aja. Tapi kita rubah mindset kita ya. Jadi kita nikmati prosesnya di situ. Jadi di situ ada proses pembelajaran, ada videonya, kita tonton sampai habis di situ. Ada pengayaannya, di situ ada video-video macam, walaupun bahasa Inggris, tonton aja, pasti ada yang nyantol ya. Jadi walaupun kalau misalnya saya kan sukanya istilahnya ngambilnya bahasa Inggris ya, udah nikmati aja. Jadi nggak usah di skip, nggak usah malah nggak ditonton, jangan.
tonton aja gitu loh. Syukur-syukur ikutin di situ. Jadi ikutin apa-apa yang ada di situ. Misalnya di situ lagi ngapain di Linux, nah kalian ikutin. Contoh seperti itu. Itu nanti otomatis kalian akan ngerti. Nah, kalau kalian misalnya tidak mau menghadapi itu, kayak tadi contoh, Pak lah tadi bahasa Inggris saya nggak hafal gitu. Jadi jangan disalahkan bahasa Inggrisnya ya. Sama, saya juga masih perlu banyak belajar untuk bahasa Inggris ya. Tetapi karena kebutuhan, jadi semuanya harus bahasa Inggris ya. Materi misalnya contoh materi perkuliahan, referensi bahasa Indonesia sedikit. Jadi kita harus ngambil referensi dari bahasa Inggris. Nah, gimana kita usaha ngerti? Ya kita ada Google Translate, ada banyak ya. Jadi kan bisa aja kalian misalnya contoh ya, kalau nonton video bahasa Inggris, kalian pakai Google Translate, pakai yang mic. Jadi diputerin di YouTube-nya, kalian puter, terus kemudian dideketin mic-nya ya untuk biar dia otomatis nanti translate ya. Nah, jadi sedikit-sedikit. Jadi kita misalnya jangan 1 menit ya, paling 30 detik ya, 30 detik. Nanti ada kalimat kan itu otomatis nanti langsung diterjemahkan sama Google Translate. Langsung ngomong, oh ngerti seperti itu. Jadi kita sedikit-sedikit, nanti kalau sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, otomatis kita nanti juga pasti bisa bahasa Inggris gitu. Contoh seperti itu. Jadi kembali ke diri kalian sendiri, niat kalian kuliah buat apa gitu. Jadi saya sarankan perbaiki niatnya ya. Kalau pertama kali kita segala sesuatu itu dimulai dari niatnya. Kalau niat kita baik pasti akan diberi jalan oleh Allah. Kalau niat kita buruk ya otomatis di situ akan banyak kesulitan yang kita hadapi. Itu ya. Jadi kalau kita mau ingin sukses, nah perbaiki pola berpikir kita ya. Yang paling utama adalah pola berpikir kok. Jadi kalian merasa sukses, merasa kaya, merasa cukup dan sebagainya itu dari pola pikir semua. Jadi contohnya kalau misalnya, jadi kalau kita misalnya ya penghasilan ya, penghasilan gaji kita UMR misalnya 2 juta, dibandingin dengan gaji teman kita yang 5 juta. Contoh misalnya seperti itu. Nah, perbedaannya apa di situ? Sama saja. Yang membedakan biasanya adalah pola hidup, gaya hidup. Biasanya kalau gajinya lebih besar, itu gaya hidupnya lebih beda. Jadi kalau misalnya gajinya 2 juta, itu makan di warteg cukup, kita 5.000 sudah kenyang ya. Nah yang 5 juta, makanya di restoran mewah, nggak cukup 100.000. Contoh seperti itu. Bandingin ya, dari 5.000 sama 100.000. Sama-sama mengenyangkan perut. Nah bedanya cuma itu gitu loh. Jadi saran saya kalau kalian misalnya contoh ya, kalian berawal dari misalnya orang yang tidak mampu ya, kemudian kalian sukses. Jangan hilangkan kebiasaan kalian yang lama. Maksudnya gini, contoh, kalian misalnya masih belum kaya itu makannya tempe. Ya udah sampai kalian kaya, kalian sukses makannya tempe juga gitu loh. Jangan berubah. Nanti otomatis jadi akan lebih bersyukur ya, akan lebih bersyukur. Jadi misalnya kalau zaman dulu waktu miskin tempenya 1 iris ya misalnya. Nah, sudah kaya jadi 1 tepak ya, 1 blek. Nah, contoh seperti itu. Jadi tapi tetap tempe kan gitu, tetap murah gitu loh, enggak mahal gitu. Contoh seperti itu. Ya sekali-sekali boleh. Tapi seperti itu ya. Jadi ada tuh temennya. Kalau saya sih juga jujur aja saya belum bisa seperti itu ya. Saya ada rezeki, ada duit, pengen ya kebeli gitu loh. Mau apapun, mau mahal apapun ya kalau pengen ya beli gitu. Atau seperti itu. Tidak ingin dituhankan ya, tidak ingin menuhankan uang ya. Kan ada orang ya, contoh misalnya mau ini eman lah tabung aja, mau ini eman lah tabung aja. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan ya. Jadi rezeki kan masing-masing sudah diatur oleh Allah ya, istilahnya oleh Tuhan ya. Jadi kita sudah diatur rezeki kita segitu gitu. Jadi kalau kita misalnya contoh kita tabung ya, yang menikmati itu bukan kalian kadang tuh. Jadi kan kayak contoh misalnya yang gampang aja mertua saya ya. Dia dari muda sampai tua kerjanya banting tulang dan sebagainya,
punya duit beliin tanah, sampai banyak sekali tanah, contoh seperti itu. Nah, meninggal nggak dibawa tanahnya gitu loh, nggak bisa menikmati gitu loh, nggak bisa menikmati hasil jerih payahnya, malah buat rebutan anak-anaknya, contoh seperti itu. Kan itu kan istilahnya sudah nggak menikmati, membawa sengsara anak-anak kita gitu. Jadi masing-masing ya udah gitu. Kalau anak saya didik dari kecil bahwa kalau kalian pengen ya cari sendiri gitu loh istilahnya. Cari sendiri. Kalian pengen punya mobil mewah cari sendiri, pengen punya motor mewah cari sendiri gitu. Masing-masing cari sendiri gitu. Sekarang pengennya apa ya udah kemana gitu gitu. Jadi tidak istilahnya kita kekang ya. Wah ini sayang lah ditabung aja dan sebagainya. Walaupun memang punya tabungan juga gitu loh. Tapi kita tidak mengekang keinginan. Karena di situ kan jadi pola berpikir. Jadi kalau kita segala terpenuhi berarti kita merasa cukup. Alhamdulillah ya sudah cukup. Jadi apa mau pengen apa kesampaian. Tentu seperti itu. Tuh ya. Jadi yang penting pola berpikir. Kalian kalau belajar online itu wajib belajar sendiri. Wajib belajar sendiri, pengembangan sendiri. Saya jamin kok kalian misalnya, jadi dosen tuh hanya memberi, saya buka jalan istilahnya ya. Nunjukin, oh kalau kamu mau jadi ahli programming, kamu harus pelajari ini. Ya udah kamu pelajari sendiri gitu loh. Jadi bukan dia nuntun dari awal sampai akhir jadi TK, kayak contoh misalnya kayak anak kecil dari dititah dulu, pokoknya sampai nanti bisa jalan, dipantau dan sebagainya, enggak gitu loh. Jadi kalau belajarnya anak kuliah dengan anak SMA itu bedanya di situ. Jadi kalau di SMA kalian dicekokin, gitu. Ini belajar ini dihafalin ya, terus nanti ada ujiannya ngapalin, contoh seperti itu. Nah kalau di kampus itu yang dirubah adalah pola berpikir. Jadi kita belajar untuk berubah pola berpikir gimana agar otak kita selalu dipakai gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita belajar hafalan dan sebagainya, bukan gitu loh. Jadi kita berpikir sendiri. Jadi misalnya contoh kita programming, kamu harus pelajari bahasa pemrograman HTML, PHP, database, contoh misalnya kalau pengen bikin website dan sebagainya. Nah itu kalian pelajari sendiri. Banyak situs-situs yang menyediakan informasi atau tempat belajar seperti itu banyak. Terus kemudian programming juga nggak harus diinstal kok. Toolnya misalnya kita pakai Pascal atau pakai yang lainnya apalah di situ untuk programming ya. Ada situs yang menyediakan apa ya kayak tempat, jadi kita bisa milih di situ bahasa pemrogramannya apa, nanti otomatis jadi kalau kita ketikkan di situ bahasa pemrogramannya apa, otomatis kita generate atau kita compile nanti akan jadinya seperti apa gitu. Ada. Jadi kita nggak perlu install juga nggak masalah, contoh seperti itu. Kan kalian anak MIKA kan biasanya nanti juga akan dihadapkan pada ini kan sekarang kan zamannya kampus merdeka ya. Semoga nanti tahun 2025 kalian udah lulus ya 2025 ya. 2024 sudah lulus ya. Itu kan ada berarti kalian mengalami istilahnya kampus merdeka ya. Jadi nanti kalian magangnya di industri itu setahun kalau nggak salah sih ya. Jadi lama. Jadi kalian nanti bisa dikonversi hasil dari magangnya itu nanti jadi mata kuliah nilainya. Nah itu tergantung kalian juga sendiri ya persiapannya dari sekarang disiapkan. Jadi kalau kalian skillnya bagus, misalnya contoh kalian dipersiapkan jadi kemudian ikut magang di mana ya di perusahaan mana gitu. Nah karena kalian sudah bisa ya istilahnya dasar-dasarnya sudah paham, langsung di situ istilahnya cepat menguasai pekerjaan di situ. Kan setahun lama kan kenal semua, otomatis nanti kalau lulus sudah bisa di situ mau kalau lihat kerjamu bagus gitu ya. Jadi sudah ada tempat kerjaan lah. Jadi nggak harus nyari kerjaan lagi, sudah ada di situ. Contoh seperti itu. Itu dengan syarat kamu skillnya bagus gitu. Nah untuk skill bagus dari sekarang dipersiapkan. Oke ya itu sedikit motivasi ya. Seperti itu ya. Jangan muter-muter lagi lah. Yuk.
Lanjut nih sampai setengah 3 aja ya. Silakan sok bertanya. Enggak bertanya saya nanya. Lanjut lagi, silakan sok nanya. Ini ada yang nanya Adi Pangestu. Pak, untuk instalasi pakai media selain komputer, laptop, seperti HP, Android itu bisa tidak ya Pak? Kalau bisa, apakah caranya sama seperti Pak jelaskan tadi? Terima kasih. Bisa nggak ya? Bisa nggak, Dil? Apa kayak VirtualBox pakai handphone? Oh, nggak ada sih. Jadi adanya masih baru di laptop atau PC saja. Karena kalau ini kan sistem operasi. Sebenarnya Android itu bawaannya Linux sebenarnya. Android itu tapi bisa jadi kan bisa kita lihat di situs resminya VirtualBox. Di situ kan nggak ada sistem operasi untuk mobile, itu nggak ada ya. Walaupun di situ Android itu adalah turunan dari Linux, jadi Android turunan dari Linux, tapi belum bisa istilahnya kita diinstal VirtualBox di situ. Itu ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum punya laptop atau internet ya, maksudnya laptop atau komputer ya belilah gitu ya istilahnya. Karena kebutuhan, jadi bukan benda primer lagi sekarang komputer tuh. Kalau menurut saya ya, jadi bukan benda mewah, barang mewah lagi, bukan. Komputer itu sebuah kebutuhan ya, kebutuhan yang wajib dimiliki kalian yang kuliah di ilmu komputer. Kalian kuliah di ilmu komputer tapi nggak punya komputer ya gimana mau belajarnya gitu. Itu ya. Jadi saran itu beli, kan dikumpulin dikit-dikit. Notebook itu 1,5 juta sudah dapat ya, 1 juta bahkan mungkin ya bekas ya. Notebook tuh bisa. Jadi saya dulu waktu awal-awal saya ngajar ya, waktu awal-awal saya ngajar itu saya masih menggunakan notebook. Jadi notebook RAM 1 GB ya, saya tambahin di situ, saya upgrade sendiri, tambah 1 GB jadi 2 GB. Saya pakai VirtualBox lancar, kita setting ya, di situ ada pengaturannya, di setting biar lebih cepat ya. Jadi kita virtual RAM ya, nambah virtual RAM. Jadi bisa 2 kali lipat dari RAM aslinya, misalnya 2 GB ya berarti bisa 4 GB RAM-nya. Jadi bisa agak lebih cepat, contoh seperti itu. Jadi dengan keterbatasan kita jangan menyerah dalam keterbatasan itu, tapi kita berusaha sebaik mungkin supaya bisa istilahnya mengikuti lah gitu. Apalagi kalau misalnya pemrograman dan sebagainya harus pakai komputer ya. Kalian MIKA kan ada materi untuk PHP atau kalau web, pemrograman web masih bisa ya pakai HP ya. Tapi ya tetap ribet ya. Itu ya seperti itu. Oke. Indri mau nanya? Oke, silakan. Bapak, aku mau nanya yang masalah absen, boleh enggak? Oh, boleh, silakan. Kan sekarang di jadwalnya Pak Yudis, nah yang isinya kan Bapak. Nah, itu nanti di Google Form-nya ngisinya nama Bapak kan? Iya. Apa gimana? Iya, ngisinya nama saya ya. Karena ini nanti terkait dengan apa namanya? Kan yang isi saya berarti kan itu fee-nya ke saya gitu istilahnya gitu. Jadi bukan ke Pak Yudis gitu. Oke, makasih Pak. Iya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian makanya harus ngerti sama dosennya ya. Jadi dosennya ini siapa gitu. Walaupun di jadwal ini karena sistemnya setiap mata kuliah itu tim teaching ya. Jadi belum tentu dosen itu yang ngisi ya. Seperti itu. Oke ya, jadi untuk tugas minggu ini sama ya istilahnya
kayak pertemuan 11-12, kalian install Linux-nya Debian versi 9.7, kemudian apa ya? Syukur-syukur direkam, terus kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive atau Oh, YouTube. baru lagi anjir. Apa ini Rima? Ya Allah, bahasanya ditata coba ya. Perempuan bahasanya kayak gitu. Ini ya, jadi ini saya jadi ingat ya, ini gara-gara siapa tadi? Rima ya. Jadi ucapan itu adalah doa. Jadi jangan dibiasakan bahasa latah seperti tadi kayak si Rima seperti itu tuh. Jangan, walaupun kebanyakan umumnya anak muda seperti itu ya, tetapi jangan dibiasakan karena itu adalah ucapan atau doa. Oke, apa ini Adi Pangestu mau nanya, silakan. Open mic. Kan angkat tangan tadi, kenapa? Oh, kepencet, ya. Oke, saya pantau. Jadi walaupun saya pantau kalian, saya pantau di sini chatnya, partisipasinya, semua saya pantau. Jadi jangan buat mainan ya, istilahnya saya sarankan ya. Itu ya, kembali lagi di situ ucapan itu adalah doa. Jadi terus kemudian ingat bahwa hukum sebab akibat itu ada. Jadi kalau kita mengucapkan hal yang baik, otomatis akan kembali kepada kita yang baik juga. Kalau kita ngucapin yang buruk, otomatis akan kembali ke diri kita lagi juga yang buruk gitu. Jadi coba bayangin kalau misalnya di situ kan kaget ya tadi kan, ngomong kaget ada hal yang baru, mungkin kaget ngomong seperti itu. Nah, itu nanti bisa kembali ke kalian juga. Ucapan nanti balik lagi ke ucapan. Jadi kita bisa diumpat orang seperti itu dengan bahasa seperti itu dan sebagainya. Memang sih kalau sudah terbiasa susah untuk menghilangkan ya, tapi setidaknya dirubah lah saran saya ya. Jadi ingat itu ya. Jadi ucapan itu adalah doa. Jangan sampai itu membalik ke diri kita menjadi hal buruk bagi kita. Kadang itu juga enggak kembali ke kita, tapi kadang kembali ke anak cucu kita. Nah, yang bahaya di situ. Anak cucu kita nggak tahu apa-apa, tapi kena akibatnya oleh perbuatan kita seperti itu. Jadi jangan main-main ya dengan ucapan ya, dengan kata-kata. Karena kata-kata itu adalah doa. Jadi makanya setiap kita melakukan segala sesuatu, pertimbangkanlah dulu. Kayak contoh misalnya ini kan banyak perempuan jadi pasti akan jadi ibu. Nah, jangan ini masalah perkataannya, masalah omongannya. Misalnya contoh anak kamu kan, kalian udah punya anak, kemudian kalian ngomong goblok kamu, jadi goblok beneran gitu. Jadi ucapan itu ya, jadi kayak contoh misalnya anak saya ya, dia mau melakukan kesalahan, kamu itu pinter ya gitu ya. Jadi tujuannya kita berdoa semoga anaknya jadi lebih pinter. Jadi jangan malah digoblokin tambah goblok. Kan kebanyakan orang, misalnya orang tua ngomong, kamu nakal, anak nakal, beneran jadi nakal anaknya gitu ya. Seperti itu. Jadi ucapkanlah hal yang baik gitu ya. Jadi kalau anak dibilang seperti itu. Kayak contoh kadang juga misalnya anaknya mainan ngeberantakin, aduh anak saya rajin sekali ya, berantakin mainan gitu kan ya. Jadi ngomongnya yang rajin gitu. Jadi bukan gitu, malah membodoh-bodohkan, malah menjelek-jelekan anak kita. Itu beneran doa itu loh ya. Udah terbukti ya sekarang ya banyak anak-anak yang nakal dan sebagainya karena ucapan dari orang tuanya itu ya seperti itu. Jadi makanya kembali lagi, walaupun hal sepele kita hanya mengumpat dan sebagainya, itu nanti bisa balik pada diri kita. Ingat itu ya. Jadi misalnya kita contoh ya, kadang kan ini kembali lagi ke perbuatan hukum sebab akibat ya. Kalau kalian misalnya menyakiti ya,
Ini contoh yang laki-laki, ini laki-laki dikit kan ya. Tadi saya habis ngomongin yang perempuan, sekarang ngomongin yang laki-laki. Kalian suka nyakitin cewek ini. Punya pacar, udah putus, ganti yang lainnya dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa berakibat, jadi bukan ke kamu, tapi bisa jadi ke anakmu perempuan digituin sama laki-laki banyak kan, ya gitu ya. Jadi apa yang sudah kamu lakukan nanti itu akan dilakukan kepada anak kamu. Gimana kamu rasanya, perasaan sebagai orang tuanya gitu loh. Jadi perbaiki lagi tata istilahnya, pola kita, pola berbicara kita, tingkah laku kita perbaiki. Ingat ya, hukum sebab akibat. Kamu yang berbuat, itu kamu pasti akan menuai atau keturunanmu. Jadi bukan hanya kamu saja, bisa jadi keturunanmu. Itu contoh seperti itu. Ini sudah istilahnya apa ya? Sudah berlaku ya. Istilahnya kalau orang Jawa istilahnya hukum titen ya, ilmu titen. Saya aslinya kan Jogja ya. Jadi ilmunya ilmu titen. Titen itu memperhatikan sesuatu. Nah itu kan siklusnya berulang. Jadi setiap beberapa tahun sekali itu berulang siklus seperti itu. Jadi siklus misalnya contoh ya kehidupan ya, proses kehidupan. Jadi ada misalnya pemimpin ini, kemudian habis itu ganti ini. Di masa sebelumnya juga ada gitu, sama gitu. Nah, sekarang misalnya ada Jokowi, karakternya seperti apa? Dulu ada pemimpin yang sama seperti itu. Nah setelah itu digantikan pemimpin yang karakternya berbeda lagi seperti itu. Oke ya, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Ini semoga saya bisa nanti untuk mengupload ya, ada waktu semoga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.